Shalom semuanya, perkenalkan aku Miss Octaviani Marpaung dengan NIM 102012330450 dari kelas gabungan AKP 01. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan pertemuan gereja dari week 1 sampai week 8. Jadi pada minggu pertama, saya bergereja di Telkom dengan tema Call to Carry the Cross, di mana firman yang mendukung itu di Lukas 9 ayat 23. Di situ dijelaskan bahwa mengikuti Yesus berarti kita menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Ini bukan konsep yang ringan karena salib adalah lambang pergumulan dalam hidup. Sebagai mahasiswa di pertengahan kuliah ini, kita pasti banyak tekanan dari semua sisi, dari segala arah, dan harus menghadapi ekspektasi dari masa depan. Dalam situasi ini, kita mudah merasa lelah dan mempertanyakan tujuan hidup kita sebenarnya itu apa. Namun, dari firman ini saya belajar bahwa Tuhan tidak menuntut kita untuk terlihat selalu kuat. Pada Alkitab, terdapat tokoh seperti Elia dan Daud. Mereka pernah merasa lelah dan merasa putus asa. Artinya, kejujuran di hadapan Tuhan adalah bagian dari iman, bukan kelemahan. Selain itu, memikul salib bukan berarti berjalan sendiri. Tuhan seringkali menghadirkan pertolongan melalui orang di sekitar kita, siapapun orangnya. Oleh karena itu, dari sini saya belajar bahwa saya tidak boleh menutup diri dari siapapun, tetapi kita harus terbuka dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam kehidupan iman, saya diingatkan bahwa mengikut Tuhan bukan tantangan tanpa beban, tetapi tentang tetap setia berjalan bersama Tuhan di tengah beban itu. Oke, jadi pada week kedua, aku gereja di Telkom juga dengan judul temanya itu Carry the Cross Together, di mana dalam Yohanes 17, Yesus berdoa agar orang percaya hidup dalam kesatuan. Ini menunjukkan bahwa iman Kristen tidak dirancang untuk berjalan sendirian, namun harus bersamaan. Kesatuan yang dimaksud bukan hanya bersama secara fisik, tetapi kesatuan yang terpusat pada Tuhan, seperti ranting yang harus melekat pada pokok anggur. Hidup kita harus terus terhubung dengan Tuhan agar bisa berubah. Dalam realita kehidupan kita sekarang, kita cenderung lebih individualis, kita cenderung egois dan tidak mau menyatu. Pada era ini, kehidupan kita biasanya berpusat pada diri sendiri. Hal ini bisa mempengaruhi kehidupan rohani kita. Melalui firman ini, saya belajar bahwa memikul salib bersama berarti saling menguatkan, saling mendoakan, dan tidak saling menjatuhkan. Komunitas menjadi tempat kita untuk bertumbuh dan dikuatkan. Dalam kehidupan iman, saya diingatkan untuk tidak berjalan sendiri, tetapi membangun relasi yang sehat dan saling mendukung dalam Tuhan. Oke, jadi pada minggu ketiga, saya gereja di gereja saya dengan temanya dari buta menjadi melihat. Saya gereja di GKI Taman Cibunut. Dalam Injil Yohanes pasal 9, Yesus Kristus menyembuhkan orang buta. Namun yang menarik, dari orang Farisi justru lebih fokus pada pelanggaran atau aturan daripada mukjizat yang terjadi, di mana Yesus menyembuhkan orang buta untuk kesekian kalinya. Namun orang Farisi sendiri di situ tidak membantu orang buta berpuluh-puluh tahun itu untuk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Namun mereka cuek karena itu merasa hukuman bagi orang tersebut. Namun di sini Yesus mengajarkan bahwa bukan hukum yang paling penting, namun kasih kita terhadap orang, kasih kita terhadap sesama itu yang paling penting. Jadi pada minggu ini saya belajar untuk tetap mengasihi, untuk
saling care satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita, dimana kita harus merangkul orang di sekitar kita, entah siapapun, baik dia beda agama, satu agama, beda ras, beda suku, beda budaya, maupun dia buta, dia cacat, kita harus tetap merangkul mereka. Pada minggu 4, dengan tema takut akan Tuhan, di mana pada Mazmur 103 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah sikap hormat dan kasih kepada Tuhan, bukan ketakutan yang membuat kita menjauh. Kasih setia Tuhan bersifat kekal dan tidak pernah habis. Ini menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan kita. Selain itu, takut akan Tuhan berarti menyadari bahwa hidup kita berada dalam kedaulatannya. Kita boleh merencanakan sesuatu, tetapi Tuhan yang menentukan hasilnya. Dalam kehidupan sehari-hari, aku belajar bahwa takut sama Tuhan itu tercermin dari bagaimana kita menghargai firman Tuhan dan berusaha hidup sesuai dengan kehendaknya. Orang yang hidup dan takut akan Tuhan akan memiliki dasar hidup yang kuat seperti pohon yang berakar di tepi air, yang tetap tumbuh meskipun menghadapi berbagai keadaan. Dalam minggu kelima dengan tema Kristus dan kemerdekaan sejati, dengan ayat pendukungnya yaitu Galatia 5 ayat 1, dijelaskan bahwa Kristus telah memerdekakan kita untuk hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Dalam pembahasan ini, kemerdekaan ini bukan hanya sekedar bebas secara lahiriah, tetapi bebas dari kuasa dosa, ketakutan, dan kutuk. Dalam kehidupan ini seringkali kita masih terikat dengan rasa takut, rasa cemas, rasa bersalah, atau masa lalu. Namun melalui Kristus kita diberikan pengharapan yang baru. Dari minggu ini saya belajar bahwa kemerdekaan dalam Kristus adalah anugerah yang harus dijaga. Kita dipanggil untuk hidup sebagai pribadi yang sudah dibebaskan, bukan kembali terikat kepada dosa, pada rasa takut yang membelenggu. Dalam kehidupan iman, kita diajak harus untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dan tidak kembali pada pola hidup yang lama yang menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Tuh. Dalam minggu ke-6 dikatakan bahwa temanya itu adalah Jumat Agung dan Paskah. Dimana pada minggu ini peristiwa Jumat Agung dan Paskah mengingatkan bahwa tentang pengorbanan dan kemenangan Kristus. Melalui kematiannya, kita diajak untuk belajar bahwa manusia sangat berharga di hadapan Tuhan. Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh pencapaian, tetapi oleh kasih Tuhan. Selain itu, perbedaan antara penyesalan dan pertobatan juga menjadi penting. Penyesalan hanya berhenti pada rasa bersalah, sedangkan pertobatan menghasilkan perubahan yang hidup yang kekal. Darah Yesus membawa perlindungan, kemenangan, dan membuka hubungan kita dengan Tuhan. Dalam kehidupan iman, kita diajak untuk mengingatkan bahwa diri kita tidak hanya merasa bersalah atas dosa, tetapi benar-benar berubah dan membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa. Dan untuk yang week ke-7 dengan tema United in His Victory, dalam 1 Korintus ayat 15 dijelaskan bahwa kita telah menerima kemenangan melalui Kristus. Kemenangan ini bukan sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang sudah diberikan. Seringkali kita membangun identitas dan pencapaian
nilai atau pengakuan dari orang lain. Namun sesuatu itu tidak stabil. Melalui firman ini kita diajarkan untuk belajar bahwa identitas kita itu harus berakar dalam Tuhan, bukan pada orang lain. Selain itu, tekanan dalam hidup tetap ada, tetapi Tuhan bekerja dari dalam hati kita, memberi kita kekuatan dan pengharapan. Dalam kehidupan iman, kita diajak untuk selalu mengingat bahwa kita tetap harus berdiri teguh dan tidak goyah, karena setiap usaha dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Di week ke-8 saya diajarkan bahwa tema pada week 8 ini menang sampai akhir, dimana pada 1 Korintus ayat 10 dikatakan kita harus mengingatkan bahwa kita harus tetap waspada bahkan ketika merasa kuat. Dalam perjalanan iman, kemenangan di awal tidak menjamin kita akan bertahan sampai akhir. Ada 3 hal yang bisa menjatuhkan, yaitu kesombongan, keserakahan, dan hidup yang setengah hati. Dari sini aku belajar bahwa pentingnya untuk tetap rendah hati, merasa cukup, dan hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan iman, kesetiaan adalah kunci. Bukan hanya bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita bertahan sampai akhir. Oke, demikian video dari saya untuk mengakhiri video kali ini. Di sini saya belajar melalui firman Tuhan. Seperti dalam Injil Yohanes pasal 9, saya diingatkan bahwa ada orang yang secara fisik bisa melihat tetapi hatinya sebenarnya buta. Yesus menunjukkan bahwa melihat yang sejati bukan hanya soal mata, tetapi soal hati yang peka terhadap Tuhan dan sesama. Perjalanan ini dimulai dari panggilan untuk memikul salib. Setiap hari, salib berbicara tentang pergumulan hidup, tekanan, rasa lelah, dan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam hidup kita. Namun, Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak seharusnya untuk selalu terlihat kuat, tetapi justru dalam kelemahan saya bisa jujur dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Di sisi lain, aku juga diingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian, tetapi Tuhan selalu mendampingi kita apapun keadaan kita sekarang. Tuhan akan selalu menyertai kita dan menerima kita kekurangan kita, baik itu kita sempurna secara fisik maupun tidak sempurna secara fisik. Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin.